Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pelajaran baru dari sirah nabawiyah kita, fikih sirah nabawiyah, yaitu tentang nabi-nabi palsu yang muncul ketika nabi masih hidup. Ya. Dia berani-beraninya muncul padahal Rasulullah masih hidup. Nanti setelah Rasulullah wafat, nabi palsunya lebih banyak. Bahkan di Indonesia pun pernah terjadi, ya. Lia Eden. Ya kan? Ngaku dia. Anaknya juga jadi Jibril, ya, subhanallah, ya, luar biasa. Tapi anehnya kayak gitu tetap aja ada pengikutnya, ya. Ya, ada pengikutnya. Kok bisa? Seaneh-anehnya orang kok tetap ada pengikutnya. Kok bisa? Jawabannya seperti kotoran, selalu aja ada lalat yang hinggap. Nah, itulah di jawabannya, ya. Kalau ditanya, Ustaz, kok bisa-bisa ya orang seperti itu kok tetap ada pengikut, ya? Padahal secara akal aja udah nggak mungkin gitu. Maka jawabannya ya sama seperti kotoran, ya, tetap aja ada lalat yang hinggap kepadanya. Makanya dikisahkan dalam suatu hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu fil manami," aku melihat di dalam tidurku, berarti Nabi bermimpi. Aku melihat di dalam tidurku, berarti Nabi bermimpi. Dan ingat, mimpinya para nabi itu bagian dari wahyu, ya. Adapun mimpi kita wahyu bukan? Ya bukanlah, ya. Lah kalau mimpi kita bagian dari wahyu, lo kepenak temen lah, ya. Mimpi kita itu cuman ada di antara dua hal. Mimpi kita itu cuman ada di antara dua hal. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya minallah wal luhmu minasyayatin, ya. Mimpi baik yang kita mimpikan tadi malam itu, mimpi indah, itu adalah hadiah dari Allah. Wal luhmu minasyayatin. Adapun mimpi buruk, gangguan dari syaitan, ya. Maka Nabi melihat di dalam tidurnya, berarti beliau bermimpi, kana fi yadayya siwaraini min dhahab, yaitu beliau memakai dua gelang emas, ya. Nah, kanan satu gelang emas, kiri satu gelang emas. Fahammani, lalu Nabi berkata, gara-gara itu aku jadi sedih. Nabi bermimpi nih memakai gelang emas, yang mana gara-gara itu Nabi jadi sedih. Wah, ini kalau ibu-ibu yang bermimpi jadinya bahagia itu. Mimpi pakai gelang emas, ya, apalagi kalau jadi kenyataan, tambah seneng. Adapun Nabi nggak bahagia, sedih. Kenapa? Karena ini sign, pertanda keburukan. Sebab laki-laki tidak boleh pakai emas. Berarti jika ada suatu mimpi yang bertentangan dengan hukum-hukum agama, itu berarti keburukan. Contoh, bermimpi memutus hubungan silaturahim, maka ini keburukan, harusnya bersedih. Ya, seorang laki-laki bermimpi nauzubillah menceraikan istrinya, ini keburukan, harusnya bersedih. Ya. Bermimpi di dalam mimpi tersebut, nauzubillah misalnya, di dalam mimpi tersebut kita menjalani kehidupan gak sholat, ini keburukan, bersedih, ya. Dan mimpi buruk dalam beberapa kondisi secara umum tidak boleh diceritakan. Adapun mimpi baik secara umum boleh diceritakan, ya, tentu dengan syarat-syaratnya, tidak usah kita rinci di sini, ya. Nah, Nabi bersedih, kok pakai emas, padahal emas itu terlarang bagi laki-laki, ya. Kemudian fa'uhiya ilayya, maka
diwahyukan kepadaku di mimpi tersebut an anfukhahuma, agar aku meniup gelang emas tadi. Fanafakhtuhuma, maka aku meniupnya. Begitu ya. Fatara, maka serta merta gelang emas tadi lenyap. Ya, lenyap. Fatara, lenyap. Fa'awwaltuhuma, maka aku mentafsirkan mimpi itu. Nah, jadi Nabi bermimpi, terus beliau sendiri yang mentafsirkan. Istilahnya ilmu tafsir mimpi. Ya, dan ingat, yang namanya ilmu tafsir mimpi bukan ilmu sembarang orang. Sebab di daerah saya dulu, di kampung halaman saya, itu kalau ibu saya belanja ke pasar, maka ibu-ibu yang lain tuh kadang ada yang bertanya, Bu Aji, tadi malam mimpi apa? Hah? Emang kenapa? Ya mana tahu keluar nomor katanya. Mana tahu keluar nomor. Bahkan sempat menjadi kebiasaan zaman itu, tahun 90-an 2000-an awal, kalau ada motor kecelakaan bukannya diselamatkan, tapi dilihat plat nomornya. Guna apa? Dipasang nomor. Subhanallah. Jadi sekali lagi, ilmu tafsir mimpi ini bukan ilmunya semua orang. Bahkan para ulama pun, itu hanya ulama-ulama tertentu saja yang punya ilmu ta'wilul manam, tafsir mimpi. Di antaranya siapa? Yang terkenal Al-Imam As-Suyuti. Ya, beliau di antara segelintir ulama yang punya kemampuan mentakwil mimpi. Namun tafsiran mimpi itu pun bukan 100% akurat. Namanya takwilan berarti kan perkiraan. Nah itu loh, kira-kira seperti inilah artinya, begitu. Jadi bukan sesuatu yang akurat, ya. Nah, Nabi bermimpi lalu beliau yang mentafsirkan sendiri. Ya jelas beliau mentafsirkan karena beliau dapat wahyu, kan begitu. Menurutku mimpi itu adalah, jadi kedua emas tadi, yaitu munculnya apa? Kadzibaini yakhrujani min ba'di, yaitu munculnya dua pendusta nanti. Dua pendusta dalam agama, yaitu dua orang nabi palsu, dua orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Yuqalu li ahadihima, maka dikatakan salah satu di antara laki-laki tersebut adalah Musailimah sahibul Yamamah, yaitu penduduk Yamamah Bani Hanifah, wal Ansiyu, dan Aswad al-Ansi sahibut San'a, dari daerah San'a, Yaman. Satu dari Yamamah, satu dari Yaman. Mari kita perhatikan tafsiran mimpi Nabi ini. Akan muncul apa tadi? Dua nabi palsu. Satu Musailimah dari Yamamah, ya, Bani Hanifah. Yang kedua Al-Ansi dari daerah San'a, Yaman. San'a, Yaman. Makanya jangan heran pemburu cuan, pencari duit lewat kuburan keramat itu rata-rata dari Yaman. Terutama daerah Tarim. Sampai ada anekdot, setiap bayi yang lahir di kampung Tarim langsung jadi wali. Bahkan tembok tiang ini, tiang masjid di Tarim itu dianggap tempat ngalap berkah. Inilah khurafat. Dan itu sudah dimulai sejak zaman Nabi dengan kemunculan Aswad al-Ansi dari negeri San'a, Yaman. Nah, ternyata benar, beberapa waktu kemudian, ya, Musailimah al-Kadzdzab pun muncul. Siapa Musailimah itu? Ya, nama aslinya
Ada yang mengatakan nama aslinya Abu Thamamah atau Abu Harun. Ya. Dari daerah Najd. Najd itu daerah luas, provinsinya Najd, kabupatennya Yamamah. Nah. Dan Musailimah ini berusia sangat panjang. Dia berusia mati sampai usia 150 tahun lah baru mati. Panjang banget ya. Umur panjang tapi di atas kesesatan. Makanya kita minta kepada Allah bukan hanya umur yang panjang tapi umur yang barokah. Dan sudah sedikit saya singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa Musailimah ini pernah diutus oleh kaumnya Bani Hanifah berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana intinya kaum Bani Hanifah mengajukan persyaratan kepada Nabi, wahai Rasulullah, nanti sepeninggalmu kalau engkau sudah wafat, maka otomatis kepemimpinan dan kenabian giliran kami. Sekarang kan giliran Bani Mudhar nih di Hijaz. Nah nanti kalau engkau wafat oleh Rasulullah, permintaan kami kepemimpinan dan kenabian dipegang oleh Bani Hanifah. Dan menurut kami yang paling pantas dari kaum kami untuk menyandang gelar tersebut adalah Musailimah. Maka kata Nabi SAW, seandainya bukan karena kesepakatan internasional bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh, niscaya kalian akan aku penggal. Lah coba ya, di depan Nabi berani ngomong apa? Kalau engkau sudah wafat wahai Rasulullah, gantian Musailimah yang jadi Nabi. Wah enak teman. Maka kata Nabi, seandainya bukan peraturan internasional bahwa utusan perang itu tidak boleh dibunuh, niscaya kalian sudah aku penggal. Ya. Maka Musailimah dan kaumnya dan utusan ini kembali ke kampung mereka Bani Hanifah dan mengumumkan kenabian Musailimah. Mengumumkan kenabian Musailimah. Muncul masalah. Apa masalahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui peristiwa ini, maka beliau mengutus seorang sahabat bernama Rajjal bin Unfuah. Rajjal bin Unfuah. Ngapain? Untuk berdakwah ke Bani Hanifah agar kembali kepada Islam. Diutus. Yang mana Rajjal bin Unfuah ini seorang lelaki hafiz, penghafal Quran, alim, seorang yang cerdas. Ya, pandangannya luas, cakep dalam negosiasi. Maka berangkatlah dia untuk mendakwahi Musailimah. Ternyata Rajjal bin Unfuah ini, yang menurut kebanyakan orang dia laki-laki yang cerdas, saleh, alim, berwawasan luas, negosiator ulum, dia melakukan itu semua niatnya itu bukan dalam rangka untuk thalabul ilm, bukan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Rajjal bin Unfuah melakukan itu untuk riya, agar disebut seorang alim, seorang cerdas, seorang saleh. Makanya para ulama mengatakan ketika mensyarah atau menjelaskan hadis tentang niat, tatkala Nabi SAW bersabda, "Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu benar-benar karena Allah dan Rasulnya, maka Allah pasti akan buktikan bahwa hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrahnya itu bukan karena Allah dan bukan karena nabinya, tapi karena dunia yang sedang dia kejar atau wanita yang sedang dia targetkan, maka Allah lepaskan dia sesuai dengan targetnya itu, sesuai dengan keinginannya. Nah, Rajjal bin Unfuah ini tadi niatnya apa? Dunia, yaitu pujian manusia. Kita garis bawah ini jamaah sekalian. Rajjal bin Unfuah belajar ilmu agama untuk menuai pujian dari manusia, untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia seorang yang alim, seorang ulama, seorang yang cerdas, seorang penghafal Quran. Itulah tujuan dia. Namun ingat sabda Nabi tadi,
Barang siapa yang niatnya selain karena Allah, yaitu niat karena urusan dunia, Allah lepaskan dia. Dan Allah akan buktikan itu sebelum dia mati. Dan bukan 1-2 kali jamaah sekalian. Ribuan kasus telah terhampar. Sejarah telah mencatat orang-orang yang belajar agama bukan karena Allah, maka pasti nanti di tengah-tengah perjalanan hidupnya Allah bongkar. Allah tampakkan penyimpangannya. Allah tampakkan dan Allah munculkan keanehan-keanehan fatwanya. Dan ini hukuman dari Allah. Ketika dia belajar agama, menguasai ilmu agama, menguasai ilmu Al-Quran, ilmu hadis, bukan karena Allah, tapi karena follower. Mengejar jumlah jamaah, mengejar jumlah follower. Dia tidak ingin kehilangan pujian manusia, dia tidak ingin kehilangan jamaahnya. Maka pasti Allah akan munculkan keanehan-keanehan dari fatwanya. Ini hukuman yang paling ringan. Hukuman yang lebih berat akan menanti. Itulah sebab mengapa di kitab-kitab para ulama, selalu kitab mereka didahului dengan bismillah. Bismillah, kitab apapun itu, mau kitab fiqih, kitab aqidah, kitab manhaj, kitab tazkiyatun nafas, pasti diawali dengan bismillah. Limadha? Kenapa? Agar si penulis lurus tetap niatnya bahwa ini karena Allah, sekaligus menyadarkan si pembaca, si pembelajar tadi ketika membuka kitab pertama kali langsung termaktub bismillah. Niatkan belajar ini karena Allah. Sebab orang yang menguasai ilmu agama bukan karena Allah, maka dia akan mengikuti selera pasar. Ya, dia pasti akan mengikuti selera pasar. Dia bukan lagi memberikan sesuatu yang dibutuhkan untuk umat, tapi memberikan sesuatu yang dipengeni oleh umat. Masalahnya, kebutuhan sama kepengen kan itu beda. Sama atau beda? Butuh sesuatu yang dibutuhkan dengan sesuatu yang dipengenkan itu beda nggak? Hah? Beda loh ya. Makanya jangan samakan ustadz dengan penyiar radio. Penyiar radio itu dia akan memutar lagu sesuai request pendengar, betul ya? Kan gitu ya? Amin. Atau Kak tolong dong lagu ini dari band ini, aku punya kenangan indah dengan mantanku dulu lewat lagu ini. Baik para pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan mendengar lagu ini, persembahan dari ini. Terima kasih atas mantan. Gimana, suaranya udah cocok ya? Namanya mantan, ya cocok lah. Masa jahiliyah ya? Itu penyiar radio, dia menuruti permintaan pasar, kan begitu ya, permintaan pendengar. Tolong jangan samakan ustadz dengan penyiar radio. Ya, tugas ustadz itu mengajarkan sesuai apa yang dibutuhkan oleh umat agar mereka selamat dunia akhirat. Jangan setir, jangan disetir. Yang kita minta dari mereka para pembawa ilmu adalah apa yang kita butuhkan untuk keselamatan dunia dan akhirat mereka, kita gitu loh. Ustaz bukan juga penjual es krim. Kalau penjual es krim gimana? Mas, apa? Es krim coklat, nanti di atasnya stroberi. Ya udah bikin coklat sama stroberi. Mas stroberi semua ya, ikut. Ya kan ngikut terus ya.
Maka hati-hati dengan niat, hati-hati. Bukan 1, 2, ribuan orang yang tadinya lurus perlahan-lahan bengkok. Yang tadinya tegar di atas sunnah, istiqomah memegang Al-Quran, pelan-pelan mulai luntur idealismenya, rontok satu persatu. Mulai Allah tampakkan kebengkokan niatnya. Makanya berat, seberat-beratnya menuntut ilmu agama, yang paling berat dari itu adalah menjaga lurusnya niat. Sebagai contoh, banyak mahasiswa Indonesia yang dapat rezeki keterima di Madinah, banyak, alhamdulillah. Tapi ketahuilah, tidak semua dari mereka yang akhirnya jadi ulama. Kalaupun pulang membawa gelar LC, tapi ilmunya kering. Kering. Kenapa? Karena keberangkatan mereka ke sana, atau ke Madinah, ke Mesir, ke Sudan, atau kemanapun itu, tujuannya bukan untuk ilmu. Ciri-cirinya banyak. Di antaranya adalah yang bisa kami perhatikan, modelan mahasiswa seperti ini adalah nggak fokus dengan studinya. Untuk keterima di Madinah, seleksinya kan berat ya. Ada yang ujiannya tahun ini, keterimanya 3 tahun lagi. Kayak teman saya sekarang S3, alhamdulillah, mantan takmir mahasiswa MPD, sekarang S3 hadis, S1 akidah, S2 hadis, sekarang S3 hadis. Ya. Kita semasa waktu ngabdi di MPD, cuman beda nasib aja. Dia jadi ulama. Ya. Nah, dia cerita sama saya, Mas, karena adik saya itu, Mas, saya itu sedih lihat anak-anak Indonesia mahasiswa-mahasiswa kesini. Kenapa? Paling 10% yang mereka serius belajar. Hah? 10%? Iya. Sisanya mau dapat gelar aja. Kuliah pun mereka sekedar, mereka banyak izin ketika kuliah. Ngapain? Nyari cuan. Padahal di sana kuliah sudah dibiayai, gratis, dapat asrama, makan, buku, subhanallah. Mereka nggak bersyukur. Ini orang-orang yang kufur nikmat. Sampai sana bukannya belajar, sibuk nyari duit. Jadi apa? Tour guide. Jadi tour guide. Akhirnya kuliah sering bolong. Adapun yang 10% yang benar-benar serius, selain mereka ikut studi di kampus pagi sampai siang, sore malam mereka ikut mulazamah sama masyaikh, ikut darsnya Syekh Suhaimi, ikut darsnya Syekh Ibrahim Ruhaili, ikut darsnya Abdul Razak. Karena mereka tahu kalau cuma mengandalkan ilmu yang dapat dari kampus untuk terjun ke masyarakat nggak cukup, harus ditambah lagi suplemen ilmunya. Ini menunjukkan keikhlasan niat mereka. Makanya ini yang paling berat sebenarnya dalam kita belajar. Ini yang terjadi kepada Rajal bin Unfuah. Dia belajar kepada Nabi untuk riya, agar dipandang orang. Maka tatkala Rajal bin Unfuah datang ke sana untuk mendakwahi Musailimah, yang terjadi justru dia menjadi tangan kanannya Musailimah. Nabi kecewa dong. Nabi kecewa. Dan sebenarnya loh ya, apa yang terjadi kepada Rajal bin Unfuah ini
sudah pernah Nabi khabarkan. Sudah pernah Nabi khabarkan sebelum terjadi. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah bercerita, suatu hari aku duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Rajal bin Unfuah. Jadi ada Abu Hurairah, ada Rajal bin Unfuah, dan ada segelintir sahabat-sahabat yang lain, kurang lebih 14 orang. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya di antara kalian ini nanti kelak akan ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Di antara kalian, kata Nabi, salah satu di antara kalian kelak akan ada yang menjadi penghuni neraka dan gigi gerahamnya lebih gede daripada bukit Uhud. Kita kira-kira kalau lagi duduk-duduk, andai kita hidup di zaman Nabi ini, jamaah Al-Aman, sebentar lagi akan ada di antara kalian. Kita kan langsung pucat, ya kan? Hah? Siapa ini? Dan waktu itu tidak ada yang mengira bahwa orang tersebut adalah Rajal bin Unfuah. Kenapa? Karena di antara mereka yang paling alim adalah Rajal. Yang paling faqih, yang paling menguasai Al-Quran itu Rajal. Maka waktu pun berlalu. Udah? Semua anggota kami tadi yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami akan penghuni neraka, semuanya telah wafat kecuali aku dan Rajal. Tinggal 2 orang. Maka Abu Hurairah tambah pucat. Alah keke inyong kia. Lah jangan-jangan saya kan begitu. Yang lain kan sudah wafat, dan wafatnya semua sahabat-sahabat ini di atas keislaman. Lah tinggal 2, aku karo Rajal. Lah Rajal orang alim, lah keke inyong kia. Maka Abu Hurairah pucat keringet dingin, setiap mau berangkat sholat tuh pucat kayak orang mau meninggal gitu loh. Hingga akhirnya menjelang Nabi wafat, nah ini Rajal diutus Nabi ke kampung Musailimah. Abu Hurairah yang mengetahui Rajal diutus Nabi ke Musailimah, dia tambah takut. Kenapa? Berarti Rajal ini orang kepercayaan Rasulullah, ditugaskan untuk mendakwahi Musailimah. Lah tenan ketok iki, jangan-jangan benar saya. Abu Hurairah tambah takut. Makanya Abu Hurairah saking takutnya apa? Dia terus nempel kepada Nabi, menghafal hadis Nabi. Kenapa? Takut benar-benar saya gitu. Karena kan peluangnya sedang 50-50 ini. Nah, jadi Abu Hurairah, makanya Abu Hurairah kan hadisnya paling banyak, ya kan? Nah, dia ingin mengejar kesolehannya Rajal. Harapannya, nih aku lebih soleh, dia yang berkurang ini. Kan begitu kan? Saat itu status dia kalah soleh dibandingkan Rajal. Maka Abu Hurairah terus nempel Rasulullah, ngapal hadis. Harapannya aku lebih soleh, nah Rajal sing kena kan lho. Ya. Maka Rajal pun berangkat mendakwahi Musailimah. Ternyata justru Rajal yang malah murtad. Maka Abu Hurairah langsung tenang, alhamdulillah ya Allah, nyong selamat iki ya. Selamatlah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkirim surat kepada Musailimah. Apa kata Nabi? Musailimah berkirim surat kepada Nabi. Saking pedenya dia, ya. Apa isi suratnya Musailimah? Min Musailamah Rasulillah, dari Musailamah Rasulullah, ila Muhammadin Rasulillah, kepada Muhammad yang juga Rasulullah. Dari Musailamah sang Rasul kepada Muhammad yang juga sang Rasul. Salamun alaik, keselamatan untukmu. Amma ba'du, fa inni qad usyriktu fil amri ma'aka. Ya, sesungguhnya aku denganmu itu sama-sama Rasul. Nah, nek sama-sama Rasul, mbok ora sah padu ngono lho. Ini maksudnya Musailimah. Wa inna lana nisfal ard. Nah, untuk kami setengah penguasaan bumi, wali Quraisyin nisfal ard, dan setengahnya lagi kalian orang Quraisy. Jadi maksudnya Musailimah, di tengah-tengah kami ada Nabi,
Di tengah-tengah sana juga ada nabi. Nah, yang sana ngurusin daerah yang sana, yang sini ngurusin daerah yang sini. Jadi bagi-bagi daerah. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Akan tetapi orang Quraisy itu sering melampaui batas. Ini katanya Musailimah. Lantas Nabi membalas suratnya Musailimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ila Musailimah al-Kadzdzab, untuk Musailimah sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya untuk bagi yang mau mengikuti petunjuk dari Allah dan nabinya. Amma ba'du. Fa innal arda lillah. Yang namanya bumi ini itu milik Allah. Enggak ada main booking-bookingan. Kenabian bukan ormas. Ya. Jadi nggak ada main booking-bookingan, ya sudah, Hijaz jatah kalian tuh, sementara Najd jatah kami, nggak begitu. Yurathuha may yasha'u min ibadi, dan Allah akan memberikan penguasaan bumi ini kepada hamba-hamba yang terpilih. Wal aqibatu lil muttaqin. Namun ingat wahai Musailimah, akibat yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, yang mana surat ini dibawa oleh utusan Nabi yang bernama Hubaib bin Zaid. Jadi Hubaib yang bertugas mengantar surat. Setelah Musailimah membaca surat Nabi, dia robek surat Nabi, kemudian dia penggal utusan Rasulullah SAW. Berarti ini pengumuman perang. Tidak boleh kan membunuh utusan, dibunuh. Pertanyaannya, dengan Musailimah mengaku sebagai seorang nabi, kaumnya kan ngikut gitu ya, kaumnya ngikut. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan adalah, kaumnya ini mengikuti Musailimah sebagai seorang nabi, benar-benar mengakui Musailimah seorang nabi, atau hanya fanatik kesukuan? Jawabannya, fanatik kesukuan. Mana buktinya? Kita kisahkan. Diriwayatkan bahwa Talhah An-Namiri, yang merupakan juga dari daerah Najd, ya, datang ke Yamamah, kampungnya Musailimah. Dia ingin mendengar langsung, ya, ingin mendengar langsung isi konten dakwahnya Musailimah. Sesampai di meja Musailimah, Talhah bertanya, mana Musailimah? Aina Musailimah? Musailimah berkata, qalmi Rasulullah. Panggil aku Rasulullah, enggak boleh nama doang. Kata Talhah bin An-Namiri, enggak, saya baru panggil dia Rasul kalau saya bisa melihat dia bukti-buktinya. Maka Musailimah keluar. Talhah berkata, hal anta Musailimah? Apakah engkau Musailimah? Musailimah menjawab, bala, betul, saya Musailimah. Wa anta Rasul? Apakah kau benar-benar Rasul? Musailimah berkata, bala, ya saya Rasul. Lalu Talhah bertanya, man ji'tuka? Kalau kau memang seorang Rasul, Tuhan yang menemuimu seperti apa? Dia berkata, Rahman, Tuhan Ar-Rahman. Oh. Kemudian Talhah bertanya lagi, fama syi'ta? Bentuknya seperti apa? Artinya kau temui Tuhanmu itu, Rahman itu, dalam keadaan terang atau dalam keadaan gelap? Gelap. Terang atau gelap? Maka Musailimah berkata, dalam keadaan gelap. Maka Talhah berkata, tidak mungkin wahyu turun dari Tuhan dalam keadaan gelap. Karena di dalam tradisi orang-orang Arab Quraisy, dan ternyata tradisi manapun, kalau ada orang mengaku dapat wahyu tapi dalam keadaan gelap, pasti itu dukun yang didatangi oleh jin. Nah itu, nggak mungkin Allah itu gelap, Allah itu bercahaya. Nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Lalu kok malah kau bilang apa dalam gelap? Nggak mungkin ini. Maka Talhah berkata, inni ashhadul kadzdzab. Sesungguhnya aku bersaksi engkau ini pendusta. Muhammad itu yang benar-benar Rasul. Akan tetapi pendusta dari sukuku lebih aku pilih daripada orang jujur dari suku yang lain. Subhanallah. Pendusta dari sukuku
dari kaumku lebih aku pilih daripada orang jujur tapi dari kaum sebelah. Jamaah sekalian, inilah fanatik kesukuan ala jahiliyah. Dan inilah yang merusak kaum muslimin. Udah tahu salah, tetap dibela karena alasan satu bendera. Sebaliknya udah tahu benar tapi nggak bakal diterima karena benderanya berbeda warna. Padahal kebenaran itu tidak diukur dari warna bendera. Kebenaran itu diukur lewat dalil, hujjah. Ini katanya Tolha, engkau pendusta wahai Musailimah. Muhammad itu jujur, tapi sependustanya pendusta dirimu, tapi kau kan kita satu suku, kita lebih aku pilih. Ya, lebih aku pilih. Dan akhirnya Musailimah itu sendiri pernah membuat-buat wahyu. Ya, jadi ngarang kitab dia. Ketika turun wahyu al-asr, wal asr, artinya sampai wahyu kepada Musailimah bahwa Rasulullah punya wahyu seperti itu. Wal asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Maka Musailimah berkata, aku pun punya wahyu yang mirip, bahkan lebih bagus daripada itu. Hah? Iyakah? Mana? Kata Musailimah, ya wabar, wa ya wabar. Wabar itu artinya, mohon maaf ya, agak vulgar sih. Wabar itu bulu kemaluan. Bayangkan coba, wahyu kok kosakatanya bulu. Ya wabar, wahai bulu. Ya wabar, wahai bulu. Innama anta iradu wa sadar. Sesungguhnya kamu hanyalah sebuah serabut yang muncul sekali-kali. Ya. Wasairuka nafru naqar. Dan engkau muncul dari lubang pori. Cobalah. Apa mungkin wahyu model seperti ini? Maka Musailimah bertanya kepada jamaahnya, gimana menurut kalian? Mantap enggak wahyu gini? Maka jamaahnya berkata, sungguh tidak ada yang lebih buruk yang pernah kami dengar kecuali ini. Belum pernah kami mendengar yang lebih buruk daripada ini. Namun Musailimah, engkaulah nabi kami. Wah, ya Allah ya. Mau bagaimanapun kau adalah Rasul di tengah-tengah kami. Maka gak berapa lama kemudian Musailimah dapat berita bahwa Rasulullah SAW pernah meludah ke sumur yang kering, lalu sumur itu keluar air. Musailimah gak mau kalah. Dia tanya kepada tetangga-tetangganya, mana di antara sumur kalian yang airnya masih ada? Akan aku buat permukaan airnya naik sehingga kalian bisa ciduk sumur kalian langsung, gak perlu pakai timba. Kata tetangganya, ini nih sumur saya nih, airnya lumayan, coba kau ludahi. Ya sudah, puh, kering sumurnya. Begitu diludahi, puh, airnya langsung nyusut, kering. Tetangganya nyesel. Gak berapa lama kemudian, beberapa hari kemudian, Musailimah dapat bercerita lagi. Wahai Musailimah, Rasulullah Muhammad, nabinya Qaum Hijaz, pernah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib yang beleen, itu yang merah, diludahi oleh Muhammad, sembuh. Kata Musailimah, mana orang-orang yang sakit mata? Kaumnya sebenarnya takut gitu loh. Oh, gegek malah buta malah. Ini nih Musailimah, ada satu nih keponakan kami, matanya sakit sebelah. Kata Musailimah, bawa sini, bring here. Dibawa sini, saya ini Rasul loh ya. Puh, diludahi. Selesai diludahi, yang tadinya sakit sebelah jadi buta dua-dua. Ya, jadi buta dua-dua. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.